Halo guys, welcome back to my channel Romeo Motovlog. Ya, seperti yang kalian tahu, motor 150cc untuk saat ini ya di kelas sport fairingnya sangat dicintai dan digandrungi oleh masyarakat dan gua pribadi tentunya. Tetapi apakah kalian tahu motor 150cc juga sering dihujat, dan kira-kira kenapa ya? Dan bakal gue bahas di video kali ini, jadi stay tune terus. Ya, untuk saat ini ya motor kelas 150cc emang panen hujatan guys. Gue juga nggak tahu lah ya, ataukah karena emang motor itu suka buat kebut-kebutan, dikit-dikit cornering atau dikit-dikit speeding, geber-geberan di jalan, kemudian limit-limitan di jalan, atau arogan. Ya emang semua itu benar ya, termasuk juga gua pribadi. Tapi banyak juga di luaran sana rider 150cc yang nggak arogan kayak gitu guys, masih banyak. Cuman ya emang beberapa, tapi gua pribadi termasuk yang tiba-tiba kadang motor itu gua geber di jalan limit. Ya mau gimana lagi ya, bukan berarti gua arogan atau gimana, kadang emang seneng aja. Tapi ya lihat situasi juga, kalau misalkan lagi jalan santai kayak gini ya gue nggak geber-geber sih, nggak kencang-kencang juga. Gue ya tetap sopan walaupun motor gue menggunakan knalpot yang agak lumayan bacot. Dan kenapa panen hujatan, kemudian 150cc sport fairing di kelasnya itu sangat dibenci di jalanan, karena ya balik lagi guys, motor 150cc pakai knalpot brong atau pakai knalpot racing itu suaranya jujur aja nggak bagus ya. Beda halnya dengan 250 lah minimal ya, yang 2 silinder itu suaranya enak didengar. Tapi kalau misalkan motor 150cc pakai knalpot racing, kayak kurang aja bagi diri gue pribadi ya. Walaupun gue pakai knalpot racing juga di CBR gue dan motornya cuma 150cc, tapi kalau misalkan gue denger orang geber-geber ya, itu juga kesel juga cuy. Apalagi kayak misalkan knalpotnya yang murahan ya, yang enggak empuk racing itu, wah benar-benar kuping gue juga terganggu ya. Makanya gue kadang sadar diri di jalan, gak terlalu ngebut-ngebut geber-geber kayak gimana, karena ya gue sendiri nggak suka dengernya. Tapi kalau motor gue sih agak lumayan sedikit empuk ya, nggak gue bikin keras di setelan suara knalpotnya karena takut mengganggu aja. Tapi kalau misalkan kalian digeber moge, wah itu benar-benar ketagihan cuy, karena suaranya enak banget ya, gue nggak tahu dah. Makanya kenapa motor 150cc sport fairing dihujat ya, karena hal itu dan banyak lagi faktor yang ngebuat motor sport fairing di kelasnya itu dihujat guys. Wah ternyata di kawasan sini macet cuy. Ya udah, kita sabar aja, santuy aja. Kita mungkin mulai ya dari CBR, karena seperti kalian tahu motor sport fairing 150cc di kelasnya, terutama di Indonesia, yang paling laku itu cuman dari 3 merek dan 3 pabrikan. Ada Honda CBR 150R atau K45R yang sekarang bodinya udah lebih bagus daripada yang lama. Kemudian ada dari Yamaha, ada R15, V3 dan V4, tapi ya masih terkenalan V3 nya ya ketimbang V4 nya. Wow anjay. Ini kalau lewat sini nih, gue pakai Beat lagi. Karena ya jujur aja ya, gue pakai Beat ini karena emang gue tahu jalan Jakarta jam segini macet, jadi gue ngeluarin Beat aja lah daripada panas-panasan gak jelas kan. Dan kemudian di Suzuki ada Suzuki GSX-R dengan tampilan lelenya. Mungkin kita mulai dari si Hello Kitty dulu, yaitu ada di CBR guys. Ya motor CBR kenapa mereka dihujat, karena emang bener guys, motor 150cc kayak CBR itu pasti terkenal dengan yang pertama ya kopong ya. Apalagi motor CBR itu terkenal dengan mesinnya yang bisa klotok-klotok suatu saat. Kemudian ya stang yang masih apriok, nggak mau geluk banget lah intinya, seperti motor bapak-bapak
Kemudian di mesinnya guys, dia masih menggunakan DOHC Hello Kitty yang paling pelan di kelasnya gitu. Tapi emang bener ya, motor CBR itu emang paling pelan di kelasnya. Kemudian klotok-klotok yang dulu ya punya gua, semoga ya enggak. Kalaupun misalkan klotok-klotok, semoga gantinya yang murah ya. Kemudian pakai ban nggak terlalu lebar ya, apa tuh bisa dibilang cungkring ya. Mau gimana guys, kelas 150 cc masa mau nggak cungkring kan gimana ya, susah gitu loh. Kalau misalkan kita mau paksain pakai ban tapak lebar, ban gede ya, kayaknya bakalan menyiksa di bagian mesinnya ya, karena emang mesinnya cuma 150 cc DOHC nya pun Hello Kitty gitu loh. Kemudian di R15 sama juga sebutannya, si kopong. Ya mau gimana cuy, emang 150 cc pasti mesinnya kecil ya, jadi ya tolong ampuni aja. Kemudian wow, nggak apa sih itu namanya di depan ya, lupa gua, yang lubang angin harusnya, tapi malah dipakai buat lubang lampu. Buat dudukan lampu. Kalau misalkan di mogenya itu kan emang buat angin ya. Kemudian Moge Look padahal cuma 150 cc, tapi dibandingkan dengan CBR mungkin R15 hujatannya lebih dikit ya. Ya kita lanjut ke hujatan yang paling dikit, ada di gesek ya. Gesek itu hujatannya paling dikit ya, nggak dibilang kopong, tapi dia lebih ke modelnya yang kayak lele anjir. Model motornya yang kayak lele katanya. Wow. Tapi emang bener cuy, R15 emang dari pabrikannya dia nggak menampilkan Moge Look ya, makanya mungkin motor yang salah satu hujatannya paling sedikit, tapi ya tetap aja dihujat. Kemudian shockbreaker depan yang belum upside down, tampilan lele, tapi emang paling kenceng di kelasnya ya. Kemudian desainnya itu nggak banget sebenarnya, makanya gesek itu hujatannya paling dikit karena emang dia nggak mau geluk ya. Padahal kalau misalkan di pasaran Indonesia inginnya ya kayak misalkan 50 cc pun dia wajib mau geluk anjir. Makanya R15 sama CBR 150 itu lebih laku ketimbang pesaingnya dari Suzuki, yaitu GSX cuy. Tapi kalau misalkan banyak kekurangannya atau banyak dihujatnya di kalangan masyarakat atau di kalangan pengguna sepeda motor ya di Indonesia, karena emang setiap motor itu nggak ada yang sempurna cuy, ada aja kekurangan ya. Kalau misalkan kalian mau yang sempurna, kalian bikin pabrikan sendiri aja, terus desain menurut kalian yang paling bagus gitu, jadi nggak bakal lo hujat. Tapi kalau misalkan kita masih jadi penikmat ya pasti bakalan ada pro dan kontranya ya. Wow. Ini kawasannya untung aja nggak terlalu macet cuy ya. Jadi tapi ya nggak terlalu macet, jalannya jelek. Ya di balik kekurangannya pasti ada kelebihan ya dari motor 150 cc di sport fairingnya antara CBR, kemudian R15 dan juga Suzuki GSX cuy. Kita mungkin bakalan lewat mana nih, lewat atas saya kali ya ntar ya, di depan muter. Wow, aduh, shockbreakernya nggak enak banget, udah pengen banget proyekan aslinya nih gua. Beat gua ini nih dari pelek, shockbreaker, kemudian mesin lah kirian, udah pengen banget gua sebenarnya cuy. Cuman masih terhalang, bentar lagi mau lebaran, jadi gue fokusin dulu deh buat hal lain, jangan main motor dulu lah. Motor bisa ntar. Cuman udah ada bayangan ya buat gua proyekan motor ini. Kita tunggu aja lah nanti cuy. Ya, kita bakalan bahas kelebihan dari CBR dulu kali ya. Dengan berbagai macam hujatannya, CBR ini ternyata banyak kelebihannya cuy. Yang pertama ya, udah pakai upside down lah, ya udah pasti cuy. Masa dengan harga segitu masih teleskopik ya, harganya 40 jutaan something. Wow, ini ada WA, bentar dulu cuy. Ya, yang selanjutnya dia ada teknologi yang ngebuat kalau misalkan kita mainin kopling, narik kopling di kemacetan itu bakalan lebih enteng. Namanya apa juga gue lupa ya.
Ya kemudian didesainnya lah seperti yang kalian lihat, udah mogel look, kemudian udah keker ya ketimbang GSX, jadi udah enak banget lah dilihatnya. Wow, banyak yang lawan arah termasuk saya kadang-kadang. Ya kita makanya kalau naik motor di Jakarta itu harus lebih hati-hati cuy. Belok kanan dulu lah, putar balik, kita lewat atas aja. Soalnya kalau misalkan lewat rel pasti macet. Wow. Ayo rebutan. Hai. Santai ya. Mungkin ada beberapa lagi kelebihan yang ada di motor CBR 150R ya, dengan harga segitu, kemudian cc-nya yang masih 150 tapi udah mogel look, itu udah keren banget. Dan kalau misalkan masih dibilang kopong juga, ya gampang coy, kalian tinggal beli part-part buat menutupi kekopongannya, udah beres, kelar, sesimpel itu. Ya, dibalik kekurangan dan hujatan pasti banyak kelebihannya cuy. Ya, apalagi kayak misalkan gua nih dengan budget pas-pasan pengen motor ya, kita belum bisa kebeli moge ya, kemudian 250 juga belum bisa ya, solusinya 150 cc sport fairing cuy. Kalau misalkan ada lagi yang ngehujat, mungkin ya mereka duitnya lebih banyak dari kita atau emang iri aja sebenarnya. Makanya daripada mereka nggak bisa beli, ya udah hujat aja. Mending kayak gitu. Kemudian di R15 sama ya, kalau misalkan dia di harga segitu pasti udah wajib shockbreakernya upside down, kemudian udah mogel look kece parah cuy. Karena jujur aja gue lebih suka desain R15 ketimbang CBR, tapi entah kenapa ya gue malahan belinya CBR cuy, bukan R15, karena emang harganya mahal. Kayak mungkin suatu saat gue bakalan beli ya, kalau misalkan gue udah punya duit lebih buat koleksi aja ya. Kemudian dia udah pakai teknologi FFA yang mengeklaim bahwa dengan teknologi itu membuat motor performanya dari tarikan atas ataupun tarikan bawah itu bisa ngebut ya. Kemudian buat di segi bannya udah lebih lebar daripada CBR, jadi kalian itu nggak perlu takut buat pakai di jalan yang jelek itu oleng kayak gini nih contoh. Dan tampilannya juga lebih baik lagi dan lebih bagus lagi ya, karena bannya itu udah sedikit agak lebar. Bukan banyak sih sebenarnya, jadi pelek, diameter peleknya itu berbeda berapa inch gitu dari Honda ya. Makanya Honda kelihatannya cungkring banget dan R15 kelihatannya agak gede dikit, walaupun ya bedanya itu cuma di pelek berapa inch doang, tapi itu emang ngaruh banget ya. Ya kemudian di Suzuki GSX 150, wah anjir gua keringetan cuy, emang panas banget ya walaupun mendung-mendung kayak gini. Ya kalau misalkan di Suzuki, apalagi sih kalau bukan mesin jahatnya sebagai salah satu kelebihan yang paling menonjol ya. Mesin GSX diklaim adalah mesin dengan performa terkencang di kelasnya, mengalahkan CBR paling pelan, kemudian ya R15 middle, dan paling kencang itu emang GSX cuy. Karena emang kelebihannya ya apalagi kalau bukan itu. Kemudian GSX itu dipakai lebih ringan dan mesinnya itu bener-bener pabrikan yang mengadaptasi sesungguhnya dari mesin DHC itu sendiri guys. Cuman ya dibalik itu semua motor pasti ada kelebihan dan kekurangannya, tapi emang kayaknya hujatan itu muncul karena dari ownernya atau penggunanya sendiri yang seenaknya atau arogan di jalan, termasuk gua. Ya kalau misalkan kalian gak mau dihujat ya, punya duit lebih, ya udah beli moge aja sekalian. Kalau enggak ya minim-minim yang 250 cc ya. Kalau enggak ya kalian beli Matic cuy, gak bakal dihujat kopong segala macem, aman-aman aja tuh user-user Matic. Gue lihat ya beda halnya dengan seri 150 cc sport fairingnya, itu banyak banget panen hujatan. Tapi ya udahlah ya, karena gue udah ketanggung beli dan enak-enak juga dipakai, plus minus motor itu juga pasti ada, jadi ya kita nikmati aja pengalaman berkendara dengan motor kita masing-masing. Ya udah guys, sekian dulu ya, karena gua udah mau nyampe dan ini juga cuacanya panas banget cuy. Kita udahi dulu ya video hari ini. Semoga video gua bermanfaat dan video gua terbaru juga udah tayang, bisa kalian
saksikan di channel kesayangan kalian, Romeo Motovlog. Bye bye, tetap stay tune terus ya.